pemirsa Lingkar TV, masih dalam serangkaian Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-419. Pada kesempatan ini saya Mutia Parasti akan mengajak pemirsa Lingkar TV untuk melihat penutupan Pekan Raya Kendal yang dimeriahkan dengan pengajian Gus Miftah dan juga Aftershine. Simak selengkapnya hanya di Lingkar TV. Pekan Raya Kabupaten Kendal atau PRK jadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal yang ke-419. Perhelatan ini berhasil menggait animo masyarakat luas yang digelar kali ketiga di kepemimpinan Diko M. Kaniduto. Perhelatan Bak Pesta Rakyat ini digelar 23 hingga 28 Juli 2024 di Stadion Kebun Dalem, Kabupaten Kendal. Dengan menyajikan pameran dinas, instansi, stand UMKM, festival seni budaya, serta panggung hiburan yang mendatangkan artis dari ibu kota Jakarta. Pembukaan dan penutupan Pekan Raya Kendal dimeriahkan dengan kemah sholawat bertajuk Kendal Bersolawat bersama dengan Habib Syekh Abdul Qadir Assegaf dan ditutup dengan pengajian umum bersama Gus Miftah dan penampilan grup band asal Yogyakarta Aftershine. Momentum ini selain sebagai sarana hiburan masyarakat, namun juga sebagai pendorong geliat usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kendal. Beragam pameran dinas dan instansi turut meramaikan gelaran Pekan Raya Kendal. Hal ini nampak masing-masing dinas dan instansi berlomba-lomba menyulap stand dengan konsep tertentu untuk menarik perhatian masyarakat agar berkunjung, bahkan menyajikan permainan unik serta hadiah menarik untuk mendekatkan diri ke masyarakat. Salah satunya stand Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal yang menyajikan beragam makanan khas dan hadiah yang menarik dan fantastis. Tentunya untuk tahun 2024 ini kegiatan PRK di Kabupaten Kendal semakin bertambah bagus dan inovatif. Juga pengunjung dari masyarakat warga Kendal semakin banyak dan antusias. Untuk peringatan, dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-419, semoga Kendal lebih bagus lagi, dan untuk harapan kami tahun depan tentunya lebih inovatif dan lebih meriah lagi. Mungkin sedikit perbedaan, cuman ada tambahan yang mungkin ada budaya, penampilan budaya seni, terus adanya pertunjukan atau kalau grup band maupun pengajian mungkin masih sama ya. Namun dari segi ini stand-nya itu semakin inovatif dalam memberikan pelayanan dan isi dalam mengisi stand-stand PRK ini. Mungkin melihat PRK tahun ini, mungkin antusiasme masyarakat seperti apa di tahun ini? Di tahun ini masyarakat mungkin lebih banyak lagi ya. Kemarin itu diperkirakan untuk penampilan rebana atau pengajian yang di pembukaan PRK sekitar 3.000. Terus kemarin ungu itu 4.500. Ya mungkin antusias masyarakat lebih meningkat seperti itu. Apalagi para star ini juga berlomba-lomba menghias standnya masing-masing ya Pak ya. Maksudnya? Menghias standnya masing-masing dengan yang menarik. Nah. Standnya kan hias menarik. Mungkin harapannya seperti apa Pak buat Kendal di hari ke-419 ini? Harapan kami pemerintah Kabupaten Kendal ke depan lebih bagus lagi, lebih inovatif, juga mungkin anggaran yang tersedia dari pemerintah daerah
tidak disia-siakan seperti itu. Ini kan mungkin harapan bagi gelaran PRK di tahun depan seperti apa? Harapannya mungkin lebih bagus lagi ya, lebih meningkat, lebih inovatif, dan tidak lupa peran masyarakat juga harus ditampilkan. Adanya seni budaya, mungkin seni tari, seni budaya, seni yang lainnya juga mungkin dari masyarakat, dari warga Kendal juga ikut berpartisipasi dan berkontribusi juga adanya kegiatan PRK ini. Kalau pihak PRK bukan di bidang perekonomian seperti apa? Kalau di bidang perekonomian, nih ada segi positif dan negatif, mungkin kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kami melihat realita di lapangan itu, khususnya bagi pedagang kecil yang mungkin ini untuk ngejar target sewa tempatnya itu dengan pendapatan yang tidak begitu besar, jadi untuk mengembalikan modal sewa tempat lokasi tersebut, maka mereka mendapatkan keuntungan sedikit, bahkan ada yang ini istilahnya tidak mau melakukan lagi karena menanggung kerugian. Di tahun kemarin yang sudah mencoba untuk ikut berjualan di PRK karena tidak mendapatkan keuntungan dan mereka ada sebagian yang mengalami kerugian, maka di tahun ini tidak ikut gabung jualan di tempat PRK. Mungkin tahun depan bisa ada ini diperbaiki mungkinlah untuk harga sewa, atau mungkin untuk ini pemerintah memberikan subsidi atau keringanan kepada para pedagang kecil. Itu yang realita yang ada di lapangan. Mungkin yang di festival ini ada apa aja sih Pak? Ada layanan apa di sini? Kalau kami di Seda ada kuis undian berhadiah yang disediakan. Hadiah utama sepeda dan mesin cuci, juga hadiah hiburan yang lain. Juga dari Dharma Wanita Persatuan Kabupaten menyediakan beberapa produk-produk industri home yang ada di lingkungan masyarakat Kabupaten Kendal. Pada kesempatan ini saya berkesempatan berdialog dengan Bapak Sekda Kabupaten Kendal. Selamat malam Bapak. Selamat malam juga. Selamat malam, gimana kabarnya ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tampak ceria dan bersemangat sekali ya Bapak. Pak, melihat Pekan Raya Kendal ini seperti apa Bapak? Alhamdulillah ini cukup meriah, menggambarkan masyarakat Kendal sangat senang, sangat bahagia dan antusias menyambut Pekan Raya Kendal ini. Pak, mungkin ini Pekan Raya Kendal ini mengusung tema apa dan ini ada hiburannya apa aja sih Pak? Ya, kita dalam Pekan Raya itu pada prinsipnya pengen menunjukkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kendal ini. Ini adalah yang ketiga kalinya kita adakan secara besar-besaran di stadion ini, dan ini sudah mulai kelihatan hasil yang diperjuangkan oleh Bapak Diko yang selama 3 tahun ini, walaupun belum tuntas 100%. Tapi kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Diko sudah mulai beroperasi dan bisa kita nikmati. Oke. Pak, ini dimeriahkan apa saja Pak di Pekan Raya Kendal di tahun 2024 ini? Pertama kita buka dengan Habib Syekh selawatan, namun sebelumnya ada dari SCTV, kemudian ada dari NDX, dari NDX, kemudian dari mana? Guyon Maton, kemarin Ungu, dan insya Allah nanti malam akan ditutup dengan pengajian Gus Miftah. Pak, ini kan Pekan Raya Kendal ini sangat dinantikan masyarakat Pak. Ini mungkin yang akan dituju sasaran dari Pekan Raya Kendal ini apa? Dan mungkin imbas yang diterima dari masyarakat Kabupaten Kendal seperti apa Pak? Yang
Yang pertama adalah kita menginformasikan seperti apa pembangunan yang dilaksanakan di Kendal, pelayanan yang ada di Kendal, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan adanya Pekan Raya ini, UMKM atau perekonomian roda di Kabupaten Kendal bisa berjalan, produk-produk di Kendal bisa dikenal, dan insya Allah akan mensejahterakan masyarakat. Yang ketiga adalah kita pengen menghibur masyarakat dalam rangka di hari lahir yang ke-419 ini. Kita patut bersyukur sebagai warga Kendal, maka kita pengen membuat kita semua bahagia. Oke, terutama ini dikemas dengan sangat kekinian sekali ya Bapak ya, sangat kreatif dan menarik animo masyarakat luas. Pak, mungkin harapan di hari jadi Kabupaten Kendal dan Pekan Raya ke depan seperti apa Bapak? Hari jadi ini adalah tonggak tiap tahun kan seperti itu, maka kita syukuri sudah berjalan 400 tahun, kemudian kita evaluasi juga kita sudah seperti apa, dan kedepannya mudah-mudahan dengan hasil evaluasi yang sekarang kita laksanakan ini, kedepannya akan lebih baik lagi, lebih maju lagi. Ini adalah tonggak yang bersejarah, artinya bukan akhir suatu perjuangan tapi awal perjuangan yang akan datang. Oke, siap. Terima kasih Bapak Sugiono, sehat selalu. Itu tadi dialog kami dengan Bapak Sugiono untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Animo masyarakat tumpah ruah memenuhi Stadion Kebodalem Kabupaten Kendal. Hal ini terbukti dari total kunjungan Pekan Raya Kendal sebanyak 300.000 orang atau 50.000 pengunjung per harinya. Angka ini melampaui target awal kunjungan yang berada di angka 25.000 pengunjung per hari. Masyarakat pun rela datang dari berbagai kecamatan baik dari usia muda, dewasa dan lansia untuk menikmati hiburan tahunan dari pemerintah Kabupaten Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa. Hari ini saya di Hari Pekan Raya Kendal pada tanggal 28 terakhir dari Pekan Raya ini. Saya alhamdulillah bisa hadir di sini merayakan, ikut menutup akhir dari segala acara PSBB hari ini, Bu. Ini kan datang lebih awal nih. Kenapa sih Bu? Karena memang saya ingin, dari kemarin kan saya belum ke sini, jadi pengen lihat stand-stand dulu. Tadi malam sudah datang, tapi lihat ungu aja gitu. Kalau ini nanti gimana Bu? Pengen lihat apa sih hari ini? Setelah ini saya mau lihat Gus Miftah. Kenapa berangkat lebih awal Bu? Ini pengen apa sih? Agar pengen bisa ini sekalian mau lihat-lihat, terus nanti mau cari tempat yang paling terdepan biar bisa langsung bertemu beliau. Bu, ini kesan-pesannya seperti apa Pekan Raya Kendal di tahun ini? Alhamdulillah sangat meriah. Saya sebagai rakyat Kendal terutama senang sekali gitu diadakan perayaan Pekan Raya ini, dan kami bahagia gitu, senang aja. Bu, harapan ke depan bagi acara di Kendal ke depannya dan bagi Kabupaten Kendal yang sedang berulang tahun ini? Bisa ditingkatkan lagi, dibaguskan lagi stand-standnya, dan terus tetap maju. Rakyat Kendal itu mendukung apapun yang dilakukan oleh Pak Bupati, dan Bupati selaku sebagai rakyat selalu mendukung kegiatan yang positif. Membludaknya kunjungan berimbas pada perputaran ekonomi di Pekan Raya Kendal yang menembus nilai transaksi di angka 59,7 miliar. Pencapaian ini menandai Pekan Raya Kendal mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kendal ke-419 telah berlangsung selama 6 hari, dimulai tanggal 23 sampai dengan 28 Juli 2024 di Kompleks Stadion Utama Kebodalem Kabupaten Kendal, menampilkan hiburan dan pameran potensi dan produk unggulan Kabupaten Kendal yang meliputi infrastruktur pemerintah, pariwisata, industri, kerajinan
kerajinan UKM, lembaga keuangan, perusahaan otomotif, telekomunikasi, pertanian, produk-produk elektronik, jasa pendidikan, kursus dan pelatihan, dan jasa serta kuliner. Kegiatan Pekan Raya Kendal 2024 diikuti oleh 40 instansi pemerintah, 20 instansi swasta, BUMN, BUMD, 20 kecamatan, dan 181 usaha kecil menengah. Jumlah pengunjung Pekan Raya tahun 2024 ini rata-rata setiap hari 50.000 orang, telah melampaui pencapaian tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan Pekan Raya Kendal tahun ini semakin ramai dan semakin meriah. Adapun perputaran ekonomi selama Pekan Raya Kendal tahun 2024 kita perkirakan sekitar 59 miliar 758 juta rupiah. Nilai tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Semoga Pekan Raya Kendal tahun 2024 dapat memberikan nilai tambah dan memajukan ekonomi serta mengembangkan seni dan kebudayaan di Kabupaten Kendal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung rangkaian acara ini sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya berkenan nanti Bapak Bupati untuk dapat menutup kegiatan Pekan Raya Kendal Kabupaten Kendal secara resmi. Demikian Bapak Ibu laporan kami, mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi pun turut diberikan pemerintah Kabupaten Kendal atas kekreatifan dan keunikan stand dinas dan instansi untuk menggait minat pengunjung. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sehat semuanya yang hadir malam hari ini. Udah semangat semuanya mau pengajian bareng. Setelah pengajian mau pulang atau mau ambiar? Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para kiai, Ibu Nyai yang hadir pada kesempatan malam hari ini, wabil khusus guru saya, sahabat saya, Gus Miftah. Tepuk tangan untuk Gus Miftah yang insya Allah sebentar lagi akan bersama kita. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Kendal, Pak Dandim, Pak Kapolres, Ibu Kajari diwakili oleh Kasipitsus. Yang saya hormati Sekda Kendal beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kendal. Hadir juga malam hari ini Pak Oni. Monggo Pak Oni, yang lain boleh. Pak Kapolres, ayo Pak. Ada Pak Oni, Direktur Bank Jateng. Sponsor utama Pekan Raya Kendal itu Bank Jateng. Tepuk tangan dong untuk Bank Jateng. Dan juga tentunya hadir juga pada malam hari ini istri saya dan ibu saya. Hadir istri saya dan ibu saya, Mbak Caca dan Mama Tuti. Tepuk tangan untuk
orang-orang hebat yang ada di sekitar saya. Tanpa mereka saya tidak bisa ada di sini malam hari ini. Dan juga tentunya seluruh masyarakat Kendal yang selalu ada di hati dan selalu saya cintai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor, khususnya Bank Jateng, seluruh panitia yang sudah terlibat sehingga acara Pekan Raya Kendal 2024 bisa berjalan dengan baik, lancar, aman, damai, dan yang terpenting bisa memberikan keberkahan dan kebahagiaan bagi masyarakat Kabupaten Kendal. Tepuk tangan untuk Pekan Raya Kendal. Saya mau tanya, yang hadir malam hari ini dari Kendal mana suaranya? Oke, dari luar Kendal, mungkin dari Semarang ada? Semarang ada. Dari Batang ada, Batang? Wah, itu kelompok Batang itu di sana. Pekalongan mungkin ada, Pekalongan? Waduh, ini hampir semua Jawa Tengah hadir ini. Ya, luar biasa. Nah, sekarang saya mau tanya, yang hadir Pekan Raya Kendal dari hari pertama sampai hari ini, angkat tangan. Wah, semuanya ya, hampir rata-rata dari awal sampai akhir datang semua. Gimana, seru nggak acaranya? Seneng nggak? Ini Pekan Raya Kendal yang ketiga. Jadi Pekan Raya Kendal itu diadakan ketika kami menjabat sebagai Bupati Kendal pertama tahun 2022. Karena 2021 pandemi, jadi 2022 kita bikin Pekan Raya Kendal yang pertama. Dulu setengah lapangan kita pakai karena saya mau lihat antusiasme masyarakat Kendal dan sekitarnya, ternyata penuh. 2023 kita bikin satu lapangan penuh, 2024 juga kita bikin satu lapangan penuh. Dan tentunya kegiatan Pekan Raya Kendal ini bukan hanya sekedar memberikan hiburan kepada masyarakat, tapi ini juga dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kendal yang ke-419. Tepuk tangan untuk Kabupaten Kendal. Doa saya tentunya Kabupaten Kendal semoga ke depan menjadi kabupaten yang lebih maju lagi, lebih baik lagi, pembangunannya bisa semakin cepat, masyarakatnya semakin sejahtera, dan mudah-mudahan yang jomblo juga disegerakan semuanya. Iya, saya tuh kasihan sama warga Kendal itu karena banyak yang jomblo. Yang jomblo angkat tangan. Semoga datang jomblo, pulang dapat pasangan. Bapak Ibu semua, kegiatan Pekan Raya Kendal ini bukan hanya untuk hiburan, bukan hanya dalam rangka Hari Jadi Kendal, tapi ini adalah upaya kita pemerintah Kabupaten Kendal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di bidang UMKM. Makanya semuanya acara konser luar biasa dari awal sampai akhir gratis, tis, betul? UMKM-nya juga banyak yang kita gratiskan. Jadi harapannya ini juga bisa mensupport para pelaku UMKM. Kita ada stand OPD juga, dinas-dinas yang ada di Kendal. Terus kemudian juga tentunya ini merupakan ikhtiar usaha kita di pemerintah Kabupaten Kendal menunjukkan kepada Jawa Tengah, menunjukkan kepada Indonesia bahwa Kendal mampu membuat event yang besar yang bisa dihadiri lebih dari 30.000 orang setiap malam. Dan ini adalah rekor bahwa selama 6 hari Pekan Raya Kendal pengunjungnya tembus lebih dari 300.000 masyarakat yang hadir di Pekan Raya Kendal. Dan ini sangat luar biasa, saya sangat bahagia. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjaga keamanan, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, khususnya kepada TNI Polri, Pak Kapolres, Pak Dandim yang sudah mensupport Pekan Raya Kendal sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu saya doakan sehat semuanya. Ini Pekan Raya Kendal ketiga buat saya, dan mungkin kita nggak tahu namanya takdir manusia, mungkin ini Pekan Raya terakhir untuk saya.
Tapi apapun itu, saya selalu berdoa Kabupaten Kendal ke depan semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera. Karena banyak sekali kenangan saya selama 3 tahun memimpin di Kabupaten Kendal. Banyak sekali yang sudah kita lakukan untuk Kabupaten Kendal. Dan saya merasa sangat bahagia bisa diterima dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Hati saya selalu ada di Kendal, cinta saya selalu untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Sekali lagi terima kasih. Ini PRK kita buka dengan sholawatan dan kita tutup dengan pengajian. Mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tunqada bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadatin kun lima'lumillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadratul Muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan ormas keagamaan NU Muhammadiyah yang saya muliakan, Bapak Bupati, saya sebagai sahabat hanya mendoakan yang terbaik. Yang perlu Pak Bupati ingat, Imam Abu Fudel bin Iyad dalam sebuah makolahnya dia menyampaikan, yaji'u fi akhiriz zaman yakununa ikhwanal alaniyah wa a'da asarirah. Apa kata Fudel bin Iyad? Akan datang di akhir zaman di mana banyak orang mengaku teman di saat berada di hadapan orang, tetapi menjadi musuh di saat di belakang kita. Lak ning ngarep nyanjung-nyanjung, lak ning mburi kaya gaten. Kalau di depan cari muka, kalau di belakang berbulu domba. Nah, kegagalan kita dalam menggapai sesuatu itu banyak ditentukan oleh circle kita. Coba kita lihat di hutan. Di hutan itu hewan yang paling besar siapa? Gajah.
badannya paling besar, kecerdasannya di atas rata-rata itu gajah. Walaupun gajah juga punya kelemahan. Apa kekurangannya? Badannya besar, burungnya kecil. Makanya dalam sejarah nggak ada gajah kawin kok dilihat sama orang, karena dia malu badannya besar, burungnya kecil. Mungkin manusia juga sama, kalau perutnya besar berarti burungnya kecil. Jangan lihat yang ada di atas panggung. Ada hewan yang paling kencang larinya, siapa? Citah. Ada binatang, ada hewan yang kelihatan menakutkan, harimau. Tetapi coba Anda lihat, siapa yang disebut sebagai raja hutan? Bukan harimau, bukan gajah, bukan citah, bukan ular. Siapa yang disebut mendapatkan predikat raja hutan? Singa. Singa itu raja hutan, dia raja singa. Pertanyaannya begini, kok bisa singa itu jadi raja hutan? Padahal badannya kalah besar dari gajah, larinya kalah kencang dari citah. Tapi kenapa yang disebut raja hutan itu singa? Alasannya sederhana. Singa ketika melihat gajah dia tidak takut. Tapi yang ada di otak singa, dia mengatakan semakin besar lawan saya, semakin banyak konsumsi dan stok makanan saya. Ini menunjukkan apa? Hidup sukses atau tidak itu berdasarkan mindset. Mungkin dulu Pak Diko masuk ke Kabupaten Kendal pertama kali, orang mengatakan begini, ini anak muda, kalah terkenal dari istrinya. Jangan-jangan dia jadi bupati hanya karena pansos istrinya yang super Sebenarnya Mbak Caca itu nggak cerewet, cuman ngomongnya kebanyakan. Tapi hati-hati Pak Diko, saya punya teori baru. Wanita adalah pemaaf terhebat. Tapi yang perlu kamu ingat, wanita itu pemaaf terhebat, tetapi penyimpan memori terbaik. Kalau perempuan itu disuruh memaafkan, biasanya gampang, tapi nggak pernah lupa. Makanya kebanyakan wanita itu ahli sejarah. Sekali suami punya salah, seumur hidup ingat terus. Betul Bu? Apalagi karakter perempuannya cerewet. Ya Allah Mas, ingat terus. Tapi santai saja Pak Diko. Laki-laki itu kalau punya istri manut, dia berpotensi menjadi raja. Tapi kalau punya istri galak, dia berpotensi menjadi wali. Kalau istrimu kadang-kadang manut, kadang-kadang galak, insya Allah raja wali. Di belakang saya ada Kapolres, ada Dandim. Emangnya mereka berani sama istri? Dulu Pak Jokowi pernah ngasih pengarahan ketika Rapimnas TNI Polri. Pak Jokowi bilang begini, tolong para suami awasi WA grup para istri. Kenapa? Jangan sampai suaminya abdi negara tapi istrinya terpapar paham radikalisme. Saya bilang sama Pak Praktek Mensesnek, arahan Presiden bagus Pak, suami ngawasi HP istri. Pertanyaannya, emangnya suami berani? Di mana-mana yang suka ngawasi HP itu suami ngawasi HP istri atau istri ngawasi HP suami. Ini sebenarnya nggak ketemu akal. Laki-laki itu imam itu tugasnya ngatur. Makanya kalau mau sholat tengok ke belakang, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Makmum tugasnya cuma satu, sami'na wa ata'na, saya taat, saya laksanakan. Artinya apa? Imam itu ngatur, makmum diatur. Laki-laki imam, perempuan makmum. Tapi ternyata faktanya justru banyak makmum ngatur imam. Makmum yang
suka ngatur imam, ciri-cirinya satu, jilbabnya coklat. Oh, coklat juga ya, Cak? Tapi kamu tak bantu, Cak. Coba saya mau tanya, dijawab dengan jujur. Masak itu tugasnya istri apa bukan? Betul, bukan. Mencuci baju itu tugasnya istri apa bukan? Menyetrika itu tugasnya istri apa bukan? Betul. Karena kewajiban istri itu hanya dua. Satu, dia taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami. Itu artinya kalau para istri taat kepada suami, kalau suaminya perintah mencuci, ya istri harus mencuci. Kalau suaminya perintah istrinya masak, ya istri harus masak. Jadi masak itu bukan kewajibanmu, tapi tanda bukti ketaatanmu kepada suamimu. Asing lanang perintah masak, masak. Isa-isa, dek, melumah-melumah ya. Malah oke, gas. Dulu Pak Diko masuk Kendal, orang meragukan, ini anak muda bisa nggak membangun Kendal sebagai kabupaten penyangga ibu kota provinsi Semarang. Orang mikir. Tapi waktu itu saya melihat, coba kita lihat pola pikir dan mindsetnya seorang Diko Ganinduto seperti apa. Apakah dia hanya bermindset seperti gajah yang hanya mengandalkan besarnya badan, panjangnya belalai? Apa bedanya Pak Diko dengan gajah? Bedanya satu, gajah kepalanya ada belalainya, Pak Diko belalainya ada. Sepil matamu, sepil. Dan yang ngomong sepil kok bukan cewek tapi cowok. Ih, aku sisik. Apakah Pak Diko hanya mengandalkan seperti Cita, mentang-mentang lulusan Amerika, kuliahnya di Amerika, Gus Miftah di Amerika? Tetapi ternyata, mohon maaf, Pak Diko mengambil mindset seperti singa. Tantangannya mungkin besar seperti gajah, tantangannya mungkin banyak yang merasa lebih cerdas dibandingkan Pak Diko, tapi mindset apa yang kemudian dia lihat besar ini bukan sebagai sebuah musibah tapi tantangan. Makanya singa berhasil menjadi raja hutan. Kalau dalam konteks kekiaian umpamanya, saya orang yang sadar diri karena saya punya keyakinan percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Makanya cowok-cowok kayak kamu tadi yang bilang sepil Pak Diko, kamu harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Jadi aku ngomong belalai Pak Diko kamu sepil, karena kamu sadar diri bahwa belalaimu kecil. Dalam konteks ini mohon maaf, saya berpikir bahwa Allah takdirkan saya itu tidak menjadi orang alim dengan kemampuan yang terbatas. Tapi begitu al-maghfurlah bademiyati rois, beliau menyampaikan qalilum minal yakin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Orang yang dianugerahi yang sedikit tetapi yakin dengan kemampuannya, itu lebih baik dibandingkan orang yang punya kemampuan besar tetapi tidak bisa memaksimalkan potensinya. Mindsetnya apa? Singa. Contoh kasus, Gus Miftah kalau pengajian sering bagi-bagi duit. Tahun kemarin bakul es tak borong semua. Apakah tahun ini mau diborong lagi? Apakah es tehnya masih? Silahkan dijual. Kan saya cuma tanya. Kalau saya cukup kopi,
Karena ada penelitian terbaru Pak Dio. Seorang laki-laki yang minum kopi sehari 3 cangkir akan terlihat lebih muda dibandingkan kakeknya. Lebih muda dibandingkan kakeknya. Kak Padi kok nggak usah ngopi juga sama. Kok kamu gitu-gitu amat sih? Bilang aja iya gitu, ngapain sih? Mentang-mentang habis tak roasting belalainya. Kalau saya bagi-bagi duit, sebenarnya tujuan saya apa? Ngukur mindset jamaah. Bagi mereka yang ketika saya berbagi duit, angkat tangan kemudian berdoa, ya Allah ya Rob, mudah-mudahan saya juga bisa berbagi kayak Gus Miftah. Itu mindsetnya orang kaya. Tapi mayoritas jamaah apa? Begitu melihat orang bagi duit, dia angkat tangan, Gus tolong saya dibagi. Itu mental kere. Kok begitu saya bilang teh, Gus diborong, mental. Mindsetnya ini perlu dirubah. Lah ternyata mas, mindset itu kembali ke persoalan circle. Seekor domba bergaul dengan 10 harimau, maka mindsetnya domba akan seperti harimau. Tapi sebaliknya, seekor harimau circle-nya dengan 10 ekor domba, maka mindsetnya seperti domba. Suami-suami, kok dia punya circle suami yang lain tidak takut istri, pasti dia akan berani. Tapi begitu bertemu dengan orang-orang yang takut istri, pasti takut istri. Kalau saya nggak takut istri, cuman istri saya lebih berani. Kamu nggak usah ketawa, Caca lebih parah. Nah, maka disitulah kemudian Allah ajarkan kepada kita, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ayat ngajarkan kita jangan malu untuk bertanya. Pemimpin muda itu asik kenapa? Karena nggak malu untuk belajar. Gus, saya harus bagaimana? Kalau begini tepat apa tidak? Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya apa tidak? Maka kemudian Tuhan sendiri adil. Guru itu dibuat bermodel-model. Ada guru yang unggul dengan kealimannya, ada guru yang unggul dengan kesolehannya. Siapa di antara mereka yang paling sempurna? Alim dan soleh. Cuman untuk mencari pribadi guru yang alim dan soleh ini susah. Makanya ada guru yang tipenya alim tapi kurang soleh. Ada banyak orang soleh tapi tidak alim. Contoh mas, ada nabi bapak dan anak. Bapaknya ini soleh, anaknya alim. Ada nabi soleh, siapa? Daud. Ada nabi alim, siapa? Anaknya Daud, Sulaiman. Nabi Daud ini soleh tapi kurang alim. Sementara Nabi Sulaiman ini alim tapi kurang soleh. Lah, Pak Diko kalau punya hajat, umpamane nyalon wali kota Semarang, umpamane. Kalau minta doa, mintalah doa kepada kiai yang soleh. Tapi kalau ngatur strategi apalagi kampanye, belajarlah dari kiai yang alim. Lah, persoalannya Gus Miftah orang alim terus orang soleh. Tapi dongane mandi. Tahun kemarin Gilga belum kenal sama Happy. Saya bilang apa? Gilga nikah dengan Happy. Mandi bro. Pak Prabowo datang ke pondok saya. Gus, apakah saya harus jadi calon presiden lagi? Saya bilang, bukan Pak Prabowo yang pengen jadi presiden, tapi rakyat membutuhkan Pak Prabowo jadi presiden. Beliau tanya, jadi Gus? Jadi. Nyatanya jadi. Diko minta doa apa? Wali kota Semarang, Wani Biro.
Diko, menurut Anda semuanya jadi wali kota Semarang atau Bupati Kendal? Kenapa mereka milih Bupati Kendal, bro? Karena move on itu berat. Anda tahu kenapa move on itu berat? Move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajarinya menghafal dan mengingat, bukan melupakan. Nabi Daud itu soleh. Ciri-ciri orang soleh itu. Nanti Pak Kapolres, tak kasih tahu. Kenapa kok kita itu ada penyidikan dan sebagainya? Itu ternyata Nabi yang pertama kali mengajarkan itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Termasuk tongkat komando itu dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Contoh kesolehan Nabi Daud. Dulu ada kakak adik namanya Sugro dan Kubro. Kubro dan Sugro. Sama-sama hamil. Kayak gini suara musik apa tadi? Baru ini saya pengajian kok ada back soundnya ibadah. Mau tahu sih apa no back sound gitu. Itulah mungkin salah satu kelebihan dan keunikan atas tinggalannya Bapak Bupati Diko. Pengajian ada back soundnya. Oke, tahu sih kok back soundnya barongan gitu ya. Nyambung belas kendali aja. Aku jadi gimana gitu. Pokoknya gue si Aftersen si Hasan, karena santriku si Hasan, entah kok nyanyi lagu net Darboy loh, seneng aku saiki. Saiki aku wis gede, iso golek LCD LC itu ladies caca, itu LC. LC itu apa katanya? Malah kelas wong Kendal pengen lagu ini yang ngono-ngono kae. Cinta siapa? Wah, kurang ajar. Cinta bojone wong iki. Ngono nganggo haha hehe iki kepiye? Ternyata kalau laginya Aftersen yang terkenal bukan itu. Bukan. Saka Yogya nganti tekane Wonosari, wong wedok saiki seneng nglarani. Wis tak korbanke waktuku, isih wae kalah karo gendaanmu. Sok wong Kendal mati haha hehe. Malah sekop gitu. Masuk kiai kok sekop gitu. Contoh kealiman Nabi, mohon maaf, kesolehan Nabi Daud. Ada kakak adik namanya Kubro dan Sugro. Dua-duanya hamil, mateng, ngandut. Bahasa Jawa paling halusnya adalah anggarabeni. Kalau anggarab sari itu menstruasi. Kalau anggarabeni itu mateng. Bahasa Jawanya yang lain bobot. Apalagi Bu? Mateng. Itulah bedanya tiang listrik sama tiang jaler. Tiang listrik madangi, tiang jaler meteng. Selama 5 tahun di Kendal sudah bisa bahasa Jawa apa aja? 4 tahun, apa aja? Kalau meteng tahu? Caca meteng meneh ora ya? Mudah-mudahan selesai pekan raya ini Mbak Caca hamil lagi, kembar 5. Tunggu aku mandi loh Cak, yakin Cak. Sampai Caca mengandung kembar 5, lahirannya tidak normal, tidak cesar, tapi di download. Wah,
XAK. Malik and the Essential. Rian Waton. Ungu. Gus Miftah featuring Aftershade. Zaman zaman edan salah benar dan diomongan, padahal sifatnya dewi ngerum mestikan aduan. Aku mangan orang jalo sing ngopeni aku tuh kowe urusan uripmu dewe sikap urip temen sangat hilang akan kesari terus ikut sui
foto pancen rasane kowe bener dhewe mulai ada bareng-bareng padahal sifatnya dhewe romantika aku mangan orang lain sing aku tuh kowe urusan nomormu Sika ayo coba dan ayo coba tingkatkan koreksi diri sendiri urip luwe pecah saling melengkapi boleh lagi salah dengan omongan padahal sifatnya jelek aku bangun orang kalau sengok hati aku urusan uripmu dewe-dewe siap mana-mana lagi Sika padahal sifatnya dewi aromastika kadese aku makan orang lain urusan nomormu tahu marani ninggal tatu ning jero ati kowe semene gedene perjuanganku kowe ra ngerteni
Baik, itu tadi pemirsa meriahnya pengajian umum sebagai penutup Pekan Raya Kendal pada serangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kendal ke-419. Akhirnya saya Mutia Parasi dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Nantikan episode-episode selanjutnya hanya di Lingkar TV.